Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan pertama Muhammad Eka Ardiansyah, lalu Alaida Nur Puspita, dan yang terakhir Reda Salsabila Sonia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknologi informasi atau TI bagi bisnis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Eka Ardiansyah. Kepada Ardi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan dampak teknologi informasi pendorong perubahan bisnis. Yang pertama ada menciptakan kantor jinjing menyediakan akses informasi jarak jauh. Jadi, apa itu menciptakan kantor jinjing? Contohnya, perangkat TI seperti ponsel Samsung dan Apple, juga akses internet kabel IBM dan aplikasi kantoran ala PC menghemat waktu dan biaya bepergian bagi bisnis dengan memungkinkan karyawannya, pelanggan, dan pemasok untuk berkomunikasi dari manapun. Kemampuan pesan bergerak TI telah menghilangkan jarak geografis antara tempat kerja dan kantor pusat. Jadi karyawan tidak lagi harus bekerja di kantor ataupun pabrik, dan tidak semua kegiatan operasional perusahaan dipusatkan pada satu tempat. Jadi karyawan saat ini menjinjing kantor bersama mereka. Lalu selanjutnya ada memungkinkan layanan yang lebih baik dengan mengkoordinasikan pengiriman jarak jauh. Dengan adanya akses internet, kegiatan perusahaan mungkin saja tersebar di berbagai lokasi, tetapi dapat dikoordinasikan melalui sistem jaringan yang menyediakan layanan yang lebih baik bagi pelanggan. Banyak bisnis misalnya mengkoordinasikan kegiatan dari satu lokasi terpusat, tetapi aliran pengirimannya berasal dari berbagai lokasi, seringkali dengan biaya yang lebih murah. Ketika Anda memesan perabot, misalnya satu kursi, satu sofa, atau satu meja, dan dua lampu dari toko internet, kursinya bisa saja berasal dari gudang di Philadelphia, lampunya dari produsen di California, dan sofa serta mejanya dikirimkan langsung dari berbagai pemasok di North Carolina. Lalu selanjutnya ada menciptakan organisasi yang lebih ramping dan lebih efisien. Jaringan dan teknologi juga menghadirkan perusahaan yang lebih ramping, dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit dan struktur yang lebih sederhana. Karena jaringan memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan ketertautan informasi antara karyawan dan pelanggan, kepuasan pelanggan dan kerja dapat dicapai dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit. Nasabah bank terhubung ke sistem 24 jam dan dapat memantau rekening mereka tanpa harus dibantu karyawan bank. Instruksi yang dulu diberikan langsung kepada karyawan, perakitan oleh supervisor, kini hanya disampaikan ke setiap area kerja secara elektronik. Komunikasi TI mendayagunakan keterampilan karyawan secara lebih baik dan memberikan efisiensi yang lebih tinggi dari sumber daya fisik. Selanjutnya ada memungkinkan kolaborasi yang lebih baik. Jadi kolaborasi itu antar unit internal dan dengan perusahaan eksternal akan menjadi lebih baik ketika perusahaan menggunakan perangkat lunak kolaborasi dan perangkat komunikasi TI lainnya yang akan kita bahas dalam bab ini. Jadi perusahaan belajar bahwa persoalan kompleks dapat diatasi secara lebih baik dengan menggunakan kolaborasi yang didukung TI, baik bersama tim formal maupun interaksi spontan antara individu dan departemen. Rancangan produk baru misalnya dahulu menjadi tanggung jawab perancang atau ahli teknik, sekarang telah menjadi kegiatan bersama dengan menggunakan informasi dari pelanggan dengan para karyawan di bagian pemasaran, keuangan, produksi, teknik, dan pembelian yang secara bersama-sama menentukan rancangan terbaiknya. Lalu selanjutnya ada menyediakan peluang bisnis baru. TI tidak hanya memperbaiki bisnis yang sudah ada, tapi juga menciptakan bisnis yang benar-benar baru. Bagi bisnis besar, hal ini berarti mengembangkan produk baru, menawarkan layanan baru, dan menjangkau klien baru.
Baru beberapa tahun yang lalu, raksasa multimiliar dolar Google dulunya hanya perusahaan mesin pencarian yang sedang merangkak. Perusahaan ini tidak hanya menonjolkan mesin pencarian, tetapi juga ratusan termasuk peta maya, video YouTube, akun Twitter, dan laman Facebook, pesan instan, email, dan panggilan suara daring, serta layanan perangkat lunak seperti penyuntingan foto dan penyiptaan dokumen. Lalu selanjutnya ada fondasi TI. Fondasi utama TI sumber daya bisnis. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada internet dan sumber komunikasi lain, dan yang kedua ada jaringan arsitektur sistem. Yang pertama kita masuk ke internet dan sumber komunikasi lain. Yang pertama internet dan sumber komunikasi lain, yaitu apa itu internet? Merupakan sistem jaringan komputer dunia yang saling terkoneksi, yang menjadi sarana jutaan organisasi dan badan pemerintah, bisnis, akademis, dan publik yang berkolaborasi bersama melalui teknologi suara, elektronik, dan nirkabel. Komputer yang berada dalam jaringan tersebut terkoneksi dengan beragam protokol komunikasi atau sistem pengodean standar seperti HTTP yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Cabang internet yang terdiri dari dokumen-dokumen hypertext yang saling bertautan atau laman web. Lalu selanjutnya ada intranet. Jadi apa itu intranet? Banyak perusahaan yang telah memperluas teknologi intranet dengan membuat sistem situs web internal yang saling terkoneksi intra perusahaan. Jaringan milik pribadi ini atau intranet hanya bisa diakses oleh karyawan dan mungkin memuat informasi rahasia mengenai program tunjangan, program pembelajaran, alat manajemen produksi, atau sumber daya desain produk. Lalu selanjutnya ada extranet. Apa itu extranet? Jadi extranet itu memberikan pihak luar akses terbatas ke jaringan informasi internal perusahaan. Aplikasi yang paling umum memungkinkan pembeli memasuki sistem perusahaan untuk melihat produk apa yang tersedia dan dikirimkan sehingga memberikan informasi ketersediaan produk yang lebih praktis. Masuk industri seringkali terhubung dengan jaringan informasi pelanggan, sehingga mereka dapat mengamati rencana jadwal produksi dan mempersiapkan pasokan untuk operasi pelanggan di masa mendatang. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alaida. Untuk Saudari Alaida dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu electronic conferencing. Electronic conferencing atau rapat elektronik ini memungkinkan sejumlah orang untuk berkomunikasi pada saat bersamaan dari berbagai lokasi melalui surel, telepon, atau video, sehingga menghilangkan waktu tempuh dan memberikan kontak langsung. Salah satu bentuk komunikasi tersebut disebut data conferencing, yang memungkinkan orang-orang di berbagai lokasi yang berjauhan untuk mengerjakan satu dokumen pada saat yang bersamaan. Bentuk lainnya yaitu video conferencing, yang memungkinkan peserta untuk melihat satu sama lain pada layar video sembari pertemuan berlangsung. Dan yang terakhir ada komunikasi satelit VSAT. Sistem VSAT atau Very Small Aperture Terminal memiliki transmitter yang berada di luar satelit dan berjarak pandang langsung pada satelit yang lain. Komputer yang berada di darat atau di kantor pusat mengirimkan dan menerima sinyal dari satelit tersebut. Nah, satelit ini dapat digunakan untuk bertukar transmisi video, suara, dan data. Perusahaan yang menjalankan sistem VSAT ini memiliki kendali penuh atas komunikasi antar fasilitasnya tanpa memandang lokasinya berada di mana, tanpa harus bergantung pada perusahaan lain. Perusahaan dapat menggunakan VSAT untuk bertukar informasi penjualan dan persediaan, menyiarkan iklan, dan memberikan presentasi visual antar kantor pusat dan kantor di lokasi lain yang berjauhan. Sebagai contoh, perusahaan yang ada di London bisa berkomunikasi dengan perusahaan yang berada di New York, sembari mengirimkan dan menerima informasi melalui satelit. Next. Selanjutnya ada jaringan arsitektur sistem. Suatu jaringan komputer merupakan dua komputer
komputer atau lebih yang saling terkoneksi baik melalui kabel atau nirkabel untuk berbagi data atau sumber daya. Jenis jaringan yang paling lazim digunakan dalam bisnis adalah jaringan client server. Dalam jaringan client server, klien biasanya merupakan laptop atau desktop yang menjadi sarana pengguna untuk meminta informasi atau sumber daya. Sedangkan server adalah komputer yang menyediakan jasa yang dipergunakan bersama oleh para pengguna. Dengan sistem client server, pengguna dapat berbagi sumber daya dan koneksi internet, serta menghindari duplikasi yang memakan biaya. Nah, jaringan sendiri itu dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan luas wilayah dan sarana koneksi, baik itu kabel maupun nirkabel. Yang pertama ada jaringan area luas atau WAN, di mana komputer-komputer yang saling terhubung secara jarak jauh melalui jaringan telepon sinyal gelombang makro atau komunikasi satelit. Jaringan area luas ini mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Yang kedua ada jaringan area lokal atau LAN. Di jaringan ini tuh komputer-komputer yang saling terhubung dalam cakupan wilayah yang kecil. Jaringan ini menyambungkan komputer dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, atau universitas. Dan yang terakhir ada jaringan nirkabel, di mana komputer yang saling terhubung, baik itu dalam cakupan wilayah yang kecil maupun yang besar, itu terhubung tanpa menggunakan kabel. Contohnya itu ada Wi-Fi atau wireless fidelity. Next. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem informasi. Jenis-jenis sistem informasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem informasi untuk pekerja berpengetahuan, di mana sistem informasi ini membantu pekerja berpengetahuan, baik itu ahli teknik, ilmuwan, dan pakar lain, dengan menyediakan sumber daya untuk menciptakan, menyimpan, menggunakan, dan mengirimkan pengetahuan baru yang mereka gunakan untuk penerapan khusus. Sistem pengetahuan mencakup Computer Aided Design atau CAD, yaitu sistem perangkat lunak yang menerima data dan mengubahnya menjadi bentuk 3 dimensi untuk pengembangan cepat produk baru. Computer Aided Manufacturing atau CAM, menggunakan komputer untuk merancang dan mengendalikan peralatan yang dibutuhkan dalam proses manufaktur. Selanjutnya ada sistem informasi bagi manajer atau manajemen. Sistem ini membantu manajer dengan cara menyediakan laporan, jadwal, rencana, dan anggaran yang kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan pada berbagai tingkat organisasi, mulai dari kegiatan harian rinci hingga strategi bisnis jangka panjang. Bentuk-bentuk penggunaan sistem informasi antara lain menggunakan uji coba melalui sistem pendukung keputusan atau DSS, yaitu sistem interaktif yang menciptakan model bisnis dan mengujinya dengan berbagai data untuk melihat respons model tersebut dalam kondisi bisnis yang berbeda-beda untuk menguji efektivitas keputusan potensial. Materi selanjutnya disampaikan oleh Salsabila Sonia. Kepada Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita membahas mengenai risiko dan ancaman teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi ini juga ada loh risiko sama ancamannya, bahkan di dunia bisnis sekalipun. Apa aja sih risiko dan ancaman teknologi informasi? Yang pertama itu ada peretas. Jadi peretas ini adalah pelaku kejahatan dunia maya, di mana dia ini masuk tanpa izin kita untuk mengakses perangkat kita. Gunanya itu adalah untuk mencuri data-data kita, mulai dari informasi pribadi, kemudian rekening uang, bank, kemudian hak milik atau menyalahkan data. Yang kedua ada pencurian identitas. Jadi penggunaan informasi pribadi tanpa izin, misalnya seperti alamat dan lain-lain, itu untuk mendapatkan pinjaman, terus kartu kredit, atau bahkan
menyamar sebagai pengguna, yaitu kita. Kemudian yang ketiga ada pencurian kekayaan intelektual. Maksudnya adalah mencuri buah pikiran yang dihasilkan oleh seseorang. Padahal sebenarnya ini bisa dilindungi oleh hak paten, hak cipta, hak merek dagang, dan berbagai cara lainnya. Kemudian yang keempat ada spam. Jadi spam ini adalah surel sampah yang dikirimkan ke milis atau forum. Jadi semisalnya seperti teman-teman membuka Google, membuka suatu website di Google, kemudian muncul iklan-iklan tidak jelas yang tidak relevan dengan website yang teman-teman buka, itu namanya spam. Jadi spam ini mengirimkan pesan yang tidak diminta, mulai dari pornografi, terus surel berisi kebencian hingga iklan. Bahkan ada virus komputer yang mematikan. Kemudian yang kelima ada spyware. Jadi spyware ini adalah program yang secara tidak sadar itu diunduh oleh teman-teman. Jadi misalnya teman-teman membuka suatu website, kemudian muncul sebuah perizinan, teman-teman tidak membaca dengan baik dan benar, sehingga teman-teman mengizinkan dengan cuma-cuma. Padahal sebenarnya itu sangat membahayakan. Nah, spyware ini itu bisa memata-matai kegiatan teman-teman semua, seperti mengumpulkan alamat surel, kemudian nomor kartu kredit, dan informasi lain yang dikirimkan kepada seseorang di luar sistem pengguna. Oke, next. Nah, kemudian berikutnya adalah langkah-langkah perlindungan teknologi informasi. Yang pertama itu ada mencegah akses tidak berizin atau firewall. Jadi dalam sistem keamanan, di dalam perangkat lunak atau perangkat keras, itu dirancang untuk melindungi komputer dari peretas. Jadi sistem firewall ini ditempatkan di titik pertemuan dua jaringan, misalnya jaringan internet dan jaringan internet perusahaan. Firewall sendiri memiliki dua komponen penyaringan data yang masuk. Yang pertama ada kebijakan keamanan perusahaan, atau bisa dijelaskan sebagai aturan akses yang mengenali setiap jenis data yang tidak bisa diizinkan masuk oleh perusahaan melalui firewall. Kemudian yang kedua ada router atau jalur yang tersedia. Ini bisa dijelaskan sebagai pengalihan lalu lintas yang menentukan jalur atau rute apa yang dapat dipakai jaringan untuk mengirimkan setiap data setelah disaring oleh kebijakan keamanan. Kemudian yang kedua ada mencegah pencurian identitas. Jadi maksudnya di sini adalah teman-teman semua harus menjaga identitas teman-teman dengan baik agar tidak terjadi pencurian. Seperti jangan semua mau diperlihatkan di halayak umum. Kemudian yang ketiga ada mencegah serangan virus atau perangkat lunak antivirus. Jadi antivirus ini adalah produk yang melindungi sistem teman-teman semua dengan mencari tanda-tanda virus dan karakteristik virus pada surel dan file data yang masuk. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat ada melindungi komunikasi elektronik, perangkat lunak enkripsi. Jadi maksudnya adalah sistem enkripsi di mana terdapat nomor kode unik atau disebut sidik jari digital untuk setiap komputer, sehingga hanya komputer yang dituju yang dapat membaca. Seperti contohnya saja yang sudah terenskripsi, kita tahu semua adalah WhatsApp. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Diharapkan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.